Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita masuk lagi pada perkuliahan micro teaching. Eh, Kali ini pada materi kiat sukses micro teaching. Jadi kiat sukses melakukan micro teaching ya. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Micro teaching merupakan suatu wadah bagi mahasiswa untuk melatih dirinya sebelum terjun ke dunia PPL. Adapun maksud dan tujuan micro teaching adalah untuk membiasakan mahasiswa menghadapi iklim mengajar guru yang profesional. Dalam pelajaran micro teaching, masing-masing siswa diberikan kesempatan untuk mengajar di depan kelas dan diamati oleh dosen mata kuliah. Jika ada kesalahan, maka dosen mata kuliah micro teaching akan membantu mahasiswanya agar menjadi lebih baik. Jadi micro teaching itu adalah tempat atau wadah yang disediakan oleh suatu perguruan tinggi untuk berlatih atau melatih siswa mengajar di kelas yang jumlah mahasiswanya atau siswanya sedikit dengan waktu yang juga diperpendek durasinya dan materinya juga disingkat. Untuk menilai tes micro teaching, penguji atau dosen melihat pada 4 aspek besar ya. Ini pada aspek 4 besar yang akan dinilai dalam suatu micro teaching. Satu, membuka kelas ya, bagaimana membuka pelajaran atau memulai pelajaran ya. Kemudian kemampuan mengelola kelas, pengelolaan kelas, kemudian penguasaan materi, dan 4, menutup materi atau menutup kelas atau menutup pembelajaran ya. Dari 4 hal di atas adalah hal yang mutlak yang harus ada dalam pelajaran micro teaching selain mempersiapkan RPP, mempersiapkan silabus, RPP, dan lain sebagainya. Yaitu yang harus disiapkan perangkat pembelajaran. Adapun perangkat pembelajaran atau administrasi dalam kegiatan mengajar micro teaching sebagai berikut. 1. Silabus. Mahasiswa harus memiliki silabus. 2. Mempersiapkan RPP sesuai dengan media pembelajaran. 3. Menyampaikan persepsi dan tujuan materi yang akan diajarkan. 4. Menentukan alat bantu dan dalam pembelajaran. 5. Melaksanakan 5M, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. 6. Menggunakan bahasa yang komunikatif. 7. Menguasai dan mengembangkan materi pokok. 8. Harus mampu mengelola kelas dengan sangat baik. Ya, itu 8 administrasi atau trik dalam kegiatan belajar mengajar ya. Kemudian 1. Membuka kelas. Dalam membuka pelajaran hendaknya jangan langsung kepada materi ya, sebagaimana yang sudah disampaikan pada video sebelumnya. Jadi harus ada pembuka. Adapun contoh pembuka, menyapa siswa, mengucapkan salam, kemudian absensi, kemudian menginstruksikan untuk berdoa ya, atau berdoa dulu baru absensi, kemudian menceritakan atau menyampaikan materi yang akan disampaikan dengan kiat tertentu. Kemudian seorang guru hendaklah menceritakan sepenggal dari materi yang akan dia sampaikan. Kemudian sampaikan pengantar materi, misalnya Anda memutuskan untuk mengambil materi unsur-unsur intrinsik karya sastra, maka jangan langsung saja kepada unsur intrinsik karya sastra, tapi
dibagi dulu menjadi beberapa bagian ya. Jadi jangan langsung kepada unsur intrinsik karya sastra, tapi dipancing dulu pemikiran siswa agar siswa fokus dan pikirannya terhubung dengan apa materi yang akan disampaikan. Ya, jadi sebelum mengajar hendaklah menyampaikan pengantar dari materi terlebih dahulu. Contohnya, siapa di antara kalian yang suka membaca novel atau cerpen? Kalau kalian membaca novel atau cerpen, sebenarnya apa yang kalian dapatkan dari kegiatan tersebut? Maksudnya, apa yang membuat kalian menjadi tahu? Gitu. Apa yang kalian peroleh atau apa yang kalian dapatkan dari membaca novel atau cerpen, begitu ya. Kemudian ingat ya bahwa Anda sedang bersimulasi menjadi guru. Maka Anda harus benar-benar bisa membayangkan ada siswa yang menjawab pertanyaan Anda. Dengan demikian maka ucapkanlah suatu reward atau pujian seperti berikut. Ya, kalian benar semua. Ketika membaca novel kita jadi tahu siapa tokohnya, apa temanya, apa latar, di mana latar atau settingnya, kemudian apa amanatnya, bagaimana gaya bahasa yang digunakan, ya, alurnya dan sebagainya. Itulah beberapa unsur intrinsik karya sastra. Kemudian mengelola kelas. Sekali lagi Anda sedang bersimulasi dalam mengajar ya. Ketika Anda sedang menerangkan materi, selingi dengan menegur siswa atau menyapa siswa ya. Agar perhatian siswa terpusat kepada apa yang akan dilakukan. Contohnya, bagaimana siswa sekalian, apakah sudah paham belum? Coba itu yang tidur silahkan mencuci muka terlebih dahulu atau menyebut nama seseorang siswa Anda ya. Coba Miko jangan ngobrol ya. Atau sampai saat ini ada pertanyaan, contoh yang lain lagi, ada yang mempunyai pendapat lain tentang materi kita hari ini? Apakah Anda semua sudah paham? Jika belum paham, boleh bertanya di mana tidak pahamnya. Memang dalam micro teaching tidak ada yang menanggapi sapaan Anda di atas ya. Tetapi bagi penguji atau dosen, itu sudah memberikan sedikit nilai bahwa Anda menguasai kelas dan memperhatikan siswa yang berada di dalam kelas yang sedang mengikuti pembelajaran. Jadi ada perhatian terhadap siswa ya. Kemudian 3, penguasaan materi ya. Seorang guru harus menguasai materinya. Materi dikuasai jangan hanya terpaku pada satu buku paket dan kertas sesobek berisi sedikit rangkuman materi. Pada akhirnya akan kalau hal ini dilakukan maka akan terjadi gugup atau grogi ya. Jadi materi betul-betul dipahami ya, bukan paham melihat teks atau menggunakan buku paket atau menggunakan catatan kecil. Kemudian penguasaan materi sangat penting. Sadarilah bahwa penyebab utama seorang guru grogi yaitu apabila dia tidak menguasai materi yang akan disampaikannya. Guru yang tidak menguasai bagaimana cara membaca puisi tentu akan berakibat ia sendiri tidak pede ketika mengajarkan membaca puisi. Jadi kiatnya sebelum Anda membaca puisi, Anda pahami dulu puisinya, latihan dulu membaca puisinya, baru bisa mengajarkan di depan siswa. Kemudian kiat mengajar pada kelas mikro, hafalkan atau pahami materi tes micro teaching Anda. Jangan melihat lagi catatan atau buku yang Anda bawa. Penguji akan terkesan dengan penguasaan materi yang dilakukan oleh mahasiswa.
Kemudian sempatkan berlatih di rumah sebelum latihan nyata pada kelas micro teaching. Gestur dan cara gerak tubuh atau mata atau anggota tubuh lainnya akan tampak merespon ya dari keraguan-raguan Anda. Jadi jangan kaku ya. Kemudian ucapkan materi dengan lantang atau dengan suara yang mencukupi untuk bisa didengar dalam satu kelas. Jadi bukan teriak, tetapi keras dan jelas. Perhatikan ketika sejak awal Anda mengucapkan salam dengan lantang, dilanjutkan dengan menegur siswa dengan hangat, kemudian akan terasa ada sinyal ya, ada sinyal ke otak yang mengantarkan atau merespon suara tadi ke otak sehingga seseorang yang sedang berbicara atau praktek tersebut akan timbul dan yakin akan dirinya ya, jadi kepercayaan dirinya akan timbul. 4. Jangan kebanyakan gerakan yang tidak diperlukan. Contohnya membetulkan tatanan rambut, merapikan pakaian atau jilbab, pegang-pegang hidung ya, memasukkan ke tangan ke celana baju atau ke celana rok. Kerap membetulkan letak kacamata, berdiri dengan bertumpu pada satu kaki, kemudian bergerak maju mundur atau kanan kiri. Ini hindari ya. Jadi jangan kebanyakan gerakan. Ini akan membuat Anda tidak punya percaya diri dan penilai pun sudah bisa menilai keseriusan atau kesiapan Anda terhadap penguasaan materi. Ya, jika dilakukan tes micro teaching, jika ada papan tulis, maka manfaatkanlah papan tulis tersebut. Ya, jadi kiat menggunakan papan tulis dalam mengajar. Jika papan tulisnya lebar, maka garis tengahlah atau bagi dualah dengan garis tengah papan tulis tersebut. Kemudian menulis terlebih dahulu di sebahagian kiri dengan didahului atau diutamakan menulis tanggal ya. Kemudian papan sebelah kiri digunakan untuk menuliskan tema atau materi hari ini, untuk menuliskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya. Kemudian manfaatkan papan sebelah kanan untuk menggunakan media. Jika menggunakan media ya, jadi gunakan papan tulis jangan menggunakan papan tulis yang lebar dengan satu menulis secara langsung. Ini akan memperluas jangkauan atau pemborosan ya, jadi kurang efektif. Dengan menggunakan papan tulis, ini merupakan salah satu kesiapan atau kemampuan seorang yang melakukan micro teaching di dalam mengajar. Jadi dia termasuk suatu kemampuan yang diharapkan ya. Jadi penggunaan papan tulis itu sangat dianjurkan. Kemudian menutup kelas. Biasanya peserta tes micro teaching bingung kapan harus berhenti dan bagaimana cara berhenti ya. Jadi begitu materi sudah selesai, Anda sampaikan, ucapkan saja, baik itu tadi sekilas materi tentang unsur intrinsik karya sastra, kemudian anggap saja kelas sudah berakhir, kemudian sebelum menutup, adakan dulu simpulan ya, simpulan dari materi. Kemudian adakan dulu siswa bertanya tentang penguasaannya terhadap materi. Kemudian berikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Jika tidak ada lagi, boleh akhiri suatu pelajaran atau suatu kelas ya. Itu yang menutup kelas ya. Kemudian berikan tugas kepada siswanya untuk memperdalam materi yang
diajarkan. Kemudian yang terakhir melakukan evaluasi ya. Anda bisa melakukan evaluasi, menyimpulkan ya, memberikan evaluasi. Kalau menggunakan buku paket, bisa menggunakan buku paket untuk evaluasi atau memberikan soal yang sederhana untuk dijawab siswa ya. Kemudian ucapkan salam kepada siswa bahwa kelas atau pembelajaran sudah berakhir. Demikian 4 hal yang harus dipersiapkan sebelum micro teaching. Selain 4 hal tersebut juga dianjurkan untuk berdoa di akhir pelajaran atau di akhir materi ya. Oke, itu ya sukses melakukan micro teaching ya. Micro teaching adalah wadah untuk melatih mahasiswa sebelum terjun ke PPL ya. Kemudian 4 aspek besar atau secara garis besar yang menjadi penilaian dalam micro teaching yaitu keterampilan membuka kelas, keterampilan mengelola kelas, keterampilan menyampaikan materi, dan keterampilan menutup kelas. Itu 4 hal ya yang menjadi penilaian pokok: membuka, menyampaikan materi dan mengelola kelas, penguasaan materi, dan menutup kelas. Kemudian ada administrasi yang harus disiapkan, adanya silabus, adanya RPP ya. Kemudian diikuti dengan kiat-kiat mengajar, yaitu mengadakan absepsi, menyiapkan alat bantu, melaksanakan 5M, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. 6. Menggunakan bahasa yang komunikatif. Bahasa yang komunikatif adalah bahasa yang di mana yang kita sampaikan mampu dipahami oleh audien atau pendengar kita. Maka bahasa itu disebut komunikatif. Jadi tidak usah menggunakan istilah-istilah asing yang banyak tetapi tidak dipahami oleh peserta didik kita. Itu berarti bahasanya tidak komunikatif. Bahasa komunikatif adalah di mana tujuan pembicaraan atau tujuan pertemuan atau tujuan materi bisa dipahami dan dimengerti oleh audien atau siswa dan yang mendengar tersebut. Maka itu disebut komunikatif. Apabila bahasa kita atau komunikasi kita tidak bisa dipahami oleh lawan bicara atau audien kita, maka bahasa tersebut disebut tidak komunikatif. Kemudian pengembangan materi secara pokok ya, kemudian mampu mengelola kelas dengan sangat baik. Kemudian ada keterampilan membuka kelas, keterampilan mengelola kelas, penguasaan materi, dan yang keempat menutup kelas ya. Demikian kiat atau trik yang harus dipahami oleh mahasiswa untuk melakukan micro teaching. Jadi kiat sukses micro teaching itu ada 4 hal ya. Membuka kelas, mengelola kelas, penguasaan materi, dan menutup kelas. Tentu didahului oleh adanya perangkat pembelajaran ya. Tanpa ada perangkat pembelajaran, penguasaan kelas dan penguasaan materi ini tidak bisa dilakukan dengan baik. Demikian saja materi pada kali ini tentang kiat sukses micro teaching. Semoga dapat dipahami. Bunda akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.